Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Kristina dengan NIM 250420158. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Judi Online dan Kerusakan Generasi Muda. Teman-teman, perkembangan teknologi digital hari ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi memudahkan kita, namun di satu sisi membawa ancaman yang nyata. Salah satunya adalah maraknya judi online atau judol. Data dari PPATK menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan. Nilai transaksi mencurigakan terkait judi online di kuartal pertama tahun 2024 saja sudah menembus lebih dari 600 triliun. Angka ini setara dengan 20% APBN negara kita. Lebih mirisnya lagi, Kementerian Komdigi mencatat hampir 200.000 anak Indonesia sudah terpapar judol. Bahkan 80.000 diantaranya adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun. Ini bukan lagi masalah biasa. Ini adalah alarm keras bagi masa depan bangsa kita. Lantas, apa sebenarnya judi online itu? Secara sederhana, judi online adalah praktik perjudian yang memanfaatkan media internet dan gawai, baik berupa slot, poker, maupun taruhan olahraga. Sekjen MUI Buya Amir Syah Tambunan menegaskan bahwa judi adalah permainan yang mengandung unsur untung rugi yang tidak jelas bagi pemainnya. Dalam hukum Islam, praktik ini dikenal dengan istilah maisir dan gharar, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi. Berdasarkan hal ini, jumhur ulama sepakat menetapkan bahwa hukum judi online adalah haram mutlak. Keharaman ini memiliki landasan syar'i yang sangat tegas. Pertama, dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ketegasan ini juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq," yang artinya, barang siapa berkata ke temannya mari berjudi, maka hendaklah ia bersedekah. Maksud dari hadis ini sangat mendalam, teman-teman. Islam melarang judi secara totalitas, bahkan baru sekedar keluar ucapan atau ajakan lisan saja itu sudah dihitung sebagai dosa dan harus ditebus dengan denda sedekah sebagai kafarah atau penghapusnya. Logikanya, jika baru mengajak lewat ucapan saja sudah terkena sanksi syariat, apalagi mereka yang benar-benar melakukan, mendanai, dan kecanduan judi online. Dosanya tentu jauh lebih berlipat ganda. Mengapa generasi muda kita begitu mudah terjerumus? Faktor pertama adalah kemudahan akses gawai dan internet, di mana iklan judul hari ini sangat licik menyusup ke dalam game-game online sederhana. Faktor kedua adalah pengaruh lingkungan pergaulan atau peer pressure. Ketiga, adanya mentalitas instant gratification, yaitu keinginan untuk cepat kaya tanpa mau bekerja keras, demi memenuhi gaya hidup konsumtif dan validasi sosial. Dan secara biologis, penelitian psikologi menyebutkan bahwa bagian otak remaja yang disebut prefrontal cortex, yaitu bagian yang berfungsi mengendalikan impuls dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, memang belum berkembang dengan sempurna. Hal inilah yang membuat mereka rentan mengambil keputusan impulsif. Dampak dari jeratan ini sangat kompleks. Dari sisi finansial, seperti yang ditegaskan Menteri Komdigi Mutia Hafid, judi online adalah scam atau penipuan. Banyak anak muda terjebak pinjol hingga uang kuliahnya habis. Secara psikologis, 96% pecandu judi mengalami gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi berat. Dan yang paling menakutkan dari perspektif agama adalah konsekuensi harta haram. Kiai Miftahul Huda menegaskan jika uang hasil judi digunakan untuk menafkahi keluarga, maka makanan yang dikonsumsi menjadi haram.
Melihat dampaknya yang begitu merusak, kita butuh solusi komprehensif dari segala lini. Keluarga harus menjadi benteng utama melalui pengawasan penggunaan gawai dan penanaman nilai agama sejak dini. Dunia pendidikan perlu memperkuat literasi digital agar anak muda kritis melihat ancaman siber. Sementara pemerintah bersama tokoh agama harus terus berkolaborasi, baik melalui Satgas Pemberantas Judi Online untuk memblokir transaksi dan situs, maupun mensosialisasikan fatwa secara masif di tengah masyarakat. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya, judi online atau maisir hukumnya haram mutlak dalam Islam karena terbukti merusak finansial, kesehatan mental, dan moral generasi muda. Kerentanan remaja yang dipicu oleh akses digital dan kontrol diri yang belum matang harus segera diatasi melalui sinergi nyata antara pengawasan keluarga, literasi digital di sekolah, serta ketegasan hukum pemerintah demi menyelamatkan masa depan bangsa. Bagi teman-teman generasi muda sekalian, mari kita isi masa muda kita dengan kegiatan yang produktif dan jauhi segala bentuk perjudian demi masa depan yang berkah dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.